Demokrat. Tahun Kristiani. Ini adalah pertemuan kita di awal tahun 2024. Kami bersyukur teman-teman bisa memilih undangan kami dalam rangka acara Natal dan Tahun Baru di Keluarga Besar Majalah Nawas pada 12 Januari 2024 ini. Jadi memang kami mengadakan acara ini selain ibadah syukur bersama para mitra, para pembina, para sahabat Nawas, juga memberikan penghargaan kepada 21 tokoh Kristen inspiratif 2023 pilihan majalah Nawas. Dan sekaligus di tahun politik ini kami juga mengundang sejumlah caleg untuk berdoa bersama. Tapi yang kami undang adalah yang mau, ya, yang mau berdoa bersama, mau bergabung itu yang kami undang. Jadi kebetulan bersama saya sekarang salah satu penasihat majalah Narwastu, Bapak Dr. Jose T.P. Sitonga, SH, MA, Magister Pendidikan. Beliau ini Doktor Ilmu Pemerintahan dan PDN. Ya, juga mantan Ketua DPD Persatuan Intelijen Saintis Indonesia DKI Jakarta. Juga saat ini Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia. Jadi beliau nanti akan berbicara juga apa pandangan beliau tentang politik, terutama caleg-caleg. Yang pasti acara ini kita ajak para caleg itu berdoa bersama demi persatuan dan kesatuan. Jadi para caleg-caleg ini dia lebih jadi caleg yang punya panggilan untuk membangun bangsa dan negara. Jangan nanti begitu mereka selesai mengikuti kontestasi pemilu 2024, mereka tidak muncul lagi. Jadi beliau ini mengatakan, jadilah caleg yang benar-benar punya integritas, bukan caleg kaleng ya. Nah, itu yang beliau bilang. Jangan jadi caleg kaleng-kaleng. Dalam arti begitu selesai pileg tidak muncul lagi. Jadi itu pengantar dari saya. Beliau juga nanti akan bicara tentang apa harapannya kepada para caleg-caleg Kristian ke depan, termasuk pandangan beliau. Oke, silakan Bapak Dr. Jose Sitonga, nanti setelah itu bisa kita jawab ya. Kita bisa punya waktu 20 menit ya. Baik, terima kasih kawan-kawan pers. Selamat Natal tahun baru. Saya lihat masih ada ujian lama di sini. Sehat semua kita. Jadi terkait dengan masalah politik saat ini, memang sangat dilematis. Ada pelanggaran politik, tapi orang lupa waktu Gus Dur juga jadi presiden melanggar undang-undang dasar, sehat jasmani dan rohani, seperti itu ya. Jadi mana lebih parah, etik dan undang-undang dasar. Tapi pada akhirnya sudah berdamai secara rendah hati, semua partai politik berdamai walaupun ada undang-undang. Nah sekarang saya lihat terjadi lagi, tapi di ranah Mahkamah Konstitusi, yaitu yang mengisyaratkan boleh usia tidak memenuhi usia tapi pernah jadi kepala daerah. Ini menurut saya suatu terobosan yang harus dijalankan. Kenapa? Saya melihat situasional bahwa peralihan daripada baby boomers kepada milenial itu akan memakan waktu yang panjang karena mereka di atas sana masih bercokol untuk ke sini. Nah, dengan ada kemampuan seseorang di sini, terlepas dia mau anak presiden siapapun, katanya nepotisme kolusi, ya nepotisme itu semua ada. Mega juga buat dia nepotan, DPR RI juga, ya nepotisme juga. Semua negara Republik Indonesia masyarakatnya pasti nepotisme karena ajas kekeluargaan. Jadi malah kita nafikan itu, kita hilangkan itu. Mari dewasa berdemokrasi. Ini sudah terjadi. Jadi yang mau saya lihat lagi di sini, kita negara ini presiden juga dalam nawacitanya salah satu adalah mencerdaskan bangsa dan membuat Indonesia maju. Tentu itu harus ditopang oleh dasar kader-kader orang-orang pintar. Nah, orang-orang pintar itu sekarang momentumnya sudah masuk, tapi tidak pernah masuk. Contoh Habibie dulu berseberangan, dia ke Jerman. Setelah diakui dunia baru diambil. Tapi yang begitu itu sisa-sisa itu. Di waktu keperkasaannya sudah diambil orang. Nah, bagaimana kita mensiasati?
Itulah pada tahun pilkada tahun politik sekarang. Nah, terkait dengan itu masalah presiden, terkait masalah anggota dewan, saya melihat persaingan sangat ketat. Kontestan itu ya sembarang di panggung, udah banyak banget wajah-wajah baru, milenial. Nah, bagaimana mereka mengadopsi sesuatu kebaikan dari tahun politik yang dulu. Nah, saya merasakan mudah-mudahan tidak terjadi. Ini akan peperangan luar biasa. Peperangan dalam arti bukan secara fisik, secara ya jargon atau ini ada yang balihonya ada di ya, segala macam. Semacam itu suatu bentuk ketakutan dari mereka yang tidak dewasa kasih. Kalau kita maju ke medan perang, kita siap kalah. Tapi Indonesia ini orang-orangnya tanda kutip tidak pernah siap kalah, mau siap menang aja gitu. Jadi jangan menjadi itu, toh kita disorot luar negeri. Nah, kita selalu bilang damai Indonesia demokrasinya ini, tapi di mereka lihat fakta dengan yang diomongkan tidak sesuai. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia juga harusnya mengadopsi itu ya, melaksanakan itu melalui media ini sekarang. Ya seperti anggota-anggota dewan khususnya yang Kristiani yang diundang oleh Narwastu, ya tentu diundang mereka itu adalah empatinya Narwastu itu kepada mereka untuk didoakan, karena mereka tidak lepas daripada itu. Negara ini pun tidak lepas dari doa. Di gereja itu kita dengar didoakan presiden dan semua sampai yang terendah jabatannya. Hanya ada dua politik. Makanya ada dua politik. Jadi dua politik. Jadi itu yang harus kita lihat. Kalau mereka tidak mau sudah, yang penting kita Narwas itu tidak pernah mengabaikan itu. Ayo dulu kami doakan. Gak usah bayar, emang dibayar doang. Emang dia kolekte. Kalau kolekte itu kolekte kematian, bukan kolekte Narwas itu kan. Gitu. Jadi biar didoakan mereka, biar bisa mereka berjalan dengan baik, bisa mereka dewasa ke depan. Jangan nanti seperti yang dikatakan oleh Jodro tadi. Jadi mereka jadi dewan, mereka lupa. Nah sekarang yang kita lihat apa sih motivasinya dia untuk jadi dewan? Mau cari nyaman, mau cari pendapatan yang lebih, untuk dihormati dalam di jalanan atau dalam pertemuan. Ayo anggota dewan. Saya kira itu tidak. Aku terlepas orang apapun pandangan Jokowi, saya melihat dia sangat luar biasa. Ini putra peningin yang mungkin dalam ramalan Joyobo itu disebut putra peningin itu yang tidak angkat kita bukan. Coba siapa yang tidak mengaku dia di dunia internasional? Kok malah sekarang kita obok-obok semua? Nah itu, jadi caleg-caleg ini pun saya minta jangan nanti kesudah dia duduk di tempatnya susah dihubungi, HP-nya mailbox, ya kan? Lagi ada urusan, ada sidang, ada yang main handphone, main game di dunia itu, dia lah dengan Tuhan ya. Jadi sebenarnya apa? Yang pertama harus sertifikan mereka damaikan dulu dirinya dengan hatinya. Hatinya ingin maju, tentu ya kenapa saya bilang hatinya itu dengan doa. Kalau pikirannya kan banyak dilihat, banyak godaan, jadi maka didamaikan dengan kembali. Sehingga semoga kiranya caleg-caleg khususnya Kristian ini berjalan dengan baik, menjadi panutan bagi orang lain, caleg-caleg lain. Ada yang bertanya? Dua pertanyaan ya. Silakan saudara Hormat. Pak Joseph, mungkin pertanyaan saya ke caleg, ke calon presiden. Ya. Dua hal di Februari itu kan kita akan memilih presiden dan caleg. Tapi yang harus disoroti juga caleg yang saat ini menjabat, karena relatif mereka berpeluang lebih terpilih kembali. Masalahnya kita tidak melihat apa yang mereka lakukan. Sangat kentara sebenarnya kalau kita melihat reputasi dari caleg yang sudah pernah menjabat. Misalnya biaya reses itu kan itu harus sampai ke dapil begitu. Tapi tidak semua melakukan itu. Bagaimana pendapat Pak Joseph sebagai praktisi hukum?
Ya, inilah masalah saya bilang tadi, harus berdamai dengan ketika biaya resesi itu harus sampai, itu kan amanah. Sebenarnya kalau tidak sampai itu korupsi itu namanya, karena masih uang negara. Tapi ketika sampai dia minta, dikasih dia misalnya, itu uang negara lagi, uang pribadi. Jadi yang paling penting misalnya komitmen dia sebagai orang tua. Susah kita melihat itu sangat riskan memang. Tidak, mungkin yang dipakai uang itu untuk orang-orang yang tertentu. Harusnya kenapa ke rakyat pemilihnya kan? Tapi bagaimana dia membagi itu? Dulu sebelum ini ada dulu begitu, dia undang semua dibikin pesta. Dia potong jadi makan semua. Berapapun itu ya, misalnya kalau kurang 100 juta, dia hanya 500 juta, ya udah aminkan aja. Mungkin dikasih salam-salaman sama orang tua. Nah, itulah harus cerdas. Dia dalam hal ini, anggota dewan nanti, ini perbaiki yang sekarang ini sudah tidak baik. Dan ingat, sekarang ini bukan, kita situasinya sekarang bukan baik-baik saja sebenarnya. Cuma tidak terblow up aja. Jadi kayak ada suatu api dalam sekam gitu. Cuma bagaimana padamkan itu? Nah, harus disiram itu. Kalau cari-cari udah merambat kemana-mana. Mungkin harus ada hujan, langsung pasang itu bukan sampai ke dasar. Kalau enggak jalan lagi dia. Api dalam sekam itu semua kita tahu. Jadi itulah jawaban saya. Marilah sekarang itu cari-cari supaya cerdas. Siasatilah bahwa Anda diamanatkan di situ bukan untuk keluarga Anda, tapi untuk diri. Jangan lagi saya bilang tadi, begitu di telepon, belbon, susah dihubungi, dan segala macam. Dikira kita minta sumbangan, kan gitu. Nah, seperti itu kira-kira jawaban saya. Lagi kalau soal korupsi, bagaimana Pak Desa sekiranya menyiasati atau mencegah korupsi? Bagaimana sih menurut pandangan dari hukum? Sebenarnya korupsi itu yang paling awal, paling inti sebenarnya untuk menyelesaikan itulah komitmen. Kalau mau dikasih kesempatan itu, kalau komitmen ya tidak. Tapi godaan sangat banyak. Uang itu sangat. Bilangan saya bilang, orang gila, ini saudaramu loh, kan saya kenal. Tapi tunjukin uang 100.000. Wih, buat. Jadi janganlah karena uang, tapi perlu uang. Gitu. Nah sekarang itu karena uang, siram terus, duit, tembak, serangan pajak, serangan sore, serangan malam, nah itu bermacam-macam. Itu tidak akan abadi. 6 hari tadi kembali kepada itu korupsi. Sebenarnya di mana sih nggak ada korupsi? Bawa kertas lembaran itu dari kantong, kertas kantong. Bolehlah mungkin seperti ada yang mengatakan kepada saya guru besar, atau mungkin dulu ada filosofi orang, boleh kau mencuri asal jangan tahu. Ya, kalau ketahuan ini semua tidak ada, pasti korupsi. Pasti korupsi. Jadi memberantas itu yang pertama adalah komitmen diri sendiri, hidup dengan rambu-rambu undang-undang dan kesejahteraan. Jadi sekarang kalau kita pergi ke Haja Sumur, siapa sih nggak mau kaya? Ada yang mau miskin nggak? Nggak ada. Tapi tetap nasibnya miskin, terima aja miskin aja. Terima aja apa adanya. Jangan kalau punya orang mati. Mungkin ada kesempatan boleh lah, tapi ibarat pohon, rantingnya boleh, jangan tebang pohonnya loh. Atau dahan besarnya, banyak yang hidup dari situ. Kalau cuma yang ada buatnya itu diambil di kita dalam apa? Pakai ada soal kesejahteraan banyak. Nah itu sebenarnya kita hubungkan dengan hukuman mati. Ada hukuman mati seperti tapi tidak mati juga. Dan juga kemerdekaan, kemerdekaan hidup. Padahal Roma 13 dikatakan pemerintah wakil Tuhan. Kalau dibikin mati aja nama Tuhan. Tapi banyak ini, begini segala macam tidak mana. Tuhan yang mencabutnya, orang dikasih wewenang kok.
PP-nya aja dilakukan. Itu melalui undang-undang. Norma-norma hidup dari undang-undangnya sudah ada yang kita. Hai, jangan kau berbuat. Tidak percuma pemerintah diberikan menyandang pedang. Menyandang pedang itu apa? Potong bawang. Tidak kan? Dilakukan itu. Nah, Korea kita lihat, Korea Utara memang itu langsung Cina. Dan mereka maju, nah kita enggak. Tapi kita berkiblat ke Cina terus. Tapi betul dari Cina, Cina semua menguasai. Dia kuasakan diri. Kenapa dia bisa begitu? Ayo kita buat inovasi. Artinya kalau hukuman mati itu dijalankan sesuai dengan undang-undang, dia akan menurut Pak Jose masalah berarti. Saya yakin karena Roma 13 juga bukan tidak mematikan, tidak percuma menyandang pedang. Pelaksananya apa? Pedang ini untuk apa? Ya bukan leher lah. Ya, itu maksud saya. Jadi mungkin dibuat suatu rekonsiliasi. Waktu zaman Ahmad Tanjung korupsi pertama kali, dia kan dari Golkar. Waktu saya bilang rekonsiliasi, sudahlah, tutuplah semua korupsi itu semua sekarang ini. Aminkan aja, seperti putihkan. Tapi siapa yang membuat sekarang langsung gantung matikan? Itu pernah saya di pers dulu. Seperti itu. Satu lagi ya, waktu juga membatasi kita sekarang. Bukan politisi ya, beliau ini pengamat lah, jangan politisi karena beliau tidak berpengamat. Dulu berpartai PDS. Pernah. Tadi terkait dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, untuk pengamatan Pak, sejauh mana apakah caleg-caleg Kristen ini yang semuanya apakah lebih besar luasnya dibandingkan periode yang lalu dengan periode yang sekarang? Yang pertama, yang kedua, apakah ada pengaruh negatif ketika caleg menjadi caleg dalam pengertian gereja atau sinode terjadi hal yang tidak diinginkan? Sejauh mana pengaruhnya? Baik, jadi tadi pertama pertanyaannya apakah caleg-caleg anak-anak duduk di sana? Lebih besar dibandingkan periode sekarang. Kebetulan saya nggak ada sensus itu. Ya, tapi kalau kulihat sekarang di Bali-Bali orang yang baru-baru sudah mulai muncul. Bahkan mungkin banyak juga yang mati. Sudah jarang saya lihat yang masih lama-lama itu. Mungkin di daerah masih lihat. Tapi kalau di Jakarta dan di Jakarta Timur semua banyak. Karena sudah tidak terbuka peluang. Kenapa? Itu juga hasil tanggapan mungkin yang dilakukan oleh Jokowi yang membuat staf presiden dari kalangan muda. Ya, diadopsi kan. Itu sebenarnya suatu bridging jembatan dari peralihan orang lama ke orang baru. Nah, mereka masih belum caleg. Nah, saya nggak tahu istilah itu. Tapi kalau ada Kristen yang mati seperti tadi koridor, ingatlah Tuhan, ingatlah keluarga, ingatlah siapa yang membuat koridor. Gitu. Satu lagi tadi, apakah ada gesekan dengan gereja, caleg-caleg? Karena pertama kan hubungan itu kan pasti secara tidak langsung kan akan disuarakan juga lewat komunitas-komunitas yang ada di sana. jadi saya lupa sebenarnya ada catatan saya dari Mariati. Ya kan kira-kira justru Kristen itu harus masuk ke politik, gereja itu tidak boleh. Karena Tuhan juga mengatakan itu. Masuklah ke sana, karena kerja dunia ini politik. Tapi gereja itu berperan bukan berpolitik, tapi memfasilitasi mereka, mendoakan mereka untuk maju bersama. Seperti itu. Jadi banyak orang alergi lah. Cuma persoalan sekarang dari gereja satu gereja bisa jadi dua caleg. Ya saling dekatin lah dengan cara berbagai macam. Nah itu. Jadi pimpinan gereja itu juga harus cerdas. Jangan sama bisa analogikan sama aja dengan pemerintah. Cuma pemerintah di sini bidangnya kerohanian, di sini bidangnya sekuler. Nah kerohanian itu juga di situ sama-sama dibutuhkan uang. Sama semua. Tuhan juga butuh uang. Tapi dengan cara harusnya dengan cara gereja nih.
Itu seperti itu Pak. Jadi gesekan itu mungkin timbul kalau pimpinan gereja itu tidak cerdas atau pilih kasih. Kudoakan bapaknya ya gitu. Oh ya, udah doa. Amin langsung gitu. Jadi dipanjang-panjangin gitu. Pertanyaan yang apa yang membedakan dengan tahun lalu? Karena kan sekarang tahun politik. Ini yang kesekian kali kita adakan mulai tahun 2006. Ya. Yang membedakan dari tahun-tahun yang lalu. Ya, di tahun politik. Ya. Jadi ada banyak tokoh yang barangkali masih jadi caleg. Seperti nanti pemilihan sebenarnya pilihan arah ada nanti yang jadi caleg lintas partai ya, bukan hanya partai tertentu. Bahkan nanti ada seorang yang selama ini mungkin bagi kita seorang public figure, nanti silakan dijumpai juga ya. Nanti akan datang yang namanya caleg DPR dari PDIP, Bapak Hari Cahaya Purnama, adiknya Basuki Cahaya Purnama akan datang. Barusan kami bertemu. Ya. Jadi kami ingin memberikan ruang untuk berdua bersama. Kami tidak dalam posisi mendukung partai tertentu. Ya. Nomor 1, nomor 2 capres itu semua anak bangsa yang sudah mendapat pengakuan dari KPU secara mereka tokoh nasionalis dengan segala kelebihan-kekurangan. Tapi kalau bicara dari sisi hukum, dari opini hukum, barangkali beliau yang paling kompeten bicara soal itu. Jadi saya kira begitu kedepannya. Ya cukup saya kira itulah. Jadi sekarang ini kita pun media Kristiani dan media Kristiani kita juga harus kita sudah bergaul artinya suarakanlah juga itu kepada mereka agar mereka juga terkawal oleh media kita. Diduakan di sini, ketika diduakan di sini ya pers Kristiani itu harus mulai ini mengawal mereka. Seperti itu tambahan saya. Para sahabat wartawan, jadi sebagai bentuk pernyataan sikap Narwasti tentang 21 tokoh Kristiani, makanya dari majalah indikasi ya. Kalau dibuka halaman 18 ini juga bagian dari pernyataan. Ya, tokoh-tokoh siapa yang terpilih itu ada di situ. Ya, jadi saya kira demikian. Mungkin nanti gini, karena waktu cukup berjalan, kami juga akan menyambut kita ikuti acara. Ya, para sahabat silakan ada disiapkan snack, kita sambil ngopi. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan wartawan. Ya, mungkin kalau mau diambil,